Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Ibu. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua karena sudah bersedia mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk yang memimpin doa, Saya Ibu. boleh? Ya teman-teman, untuk memulai kegiatan kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih yang sudah memimpin doa. Pada kegiatan hari ini, Ibu mengajak kalian untuk melakukan bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok ini merupakan salah satu layanan BK untuk berdiskusi bersama dengan satu tema, yaitu nanti kita mengambil sebuah tema tentang kesulitan belajar. Oke, selama kalian di sini, Ibu harapkan kalian bisa aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan kita hari ini. Terus kalian juga tidak ragu-ragu dan tidak ragu untuk memberikan pendapat atau cerita yang kalian alami gitu ya. Di sini kan kita mempunyai asas kerahasiaan. Jadi yang cukup tahu permasalahan kita di sini cuma kita yang ada di dalam kelompok ini. Baik, apakah dapat dimengerti? Baik. Baik, sebelum kita mulai mungkin kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Fitriani dan mungkin Ibu boleh kenalan sama kalian dulu. Oke Bu, dari saya lagi. Iya. Perkenalkan Bu dan teman-teman, nama saya Nursia dari 12 IPA 1. Oke, perkenalkan nama saya Alda Risma Manda, biasa dipanggil Alda dari kelas 12 IPA 2. Perkenalkan nama saya Lestari Aprilia, biasa dipanggil Tari dari 12 IPA 1. Perkenalkan nama saya Mika Bu dari kelas 12 IPA 3. Perkenalkan nama saya Reno Pawarawati, biasa dipanggil Nova, saya dari 12 IPS 3. Saya adalah Farihah Budi Pangelahana dari kelas 12 IPA 1. Oh baik, terima kasih karena kita sudah perkenalan. Jadi di sini kita akan melakukan bimbingan kelompok. Nah, untuk waktunya mungkin kurang lebih 1 kali 45 menit atau 1 pelajaran. Apakah dapat dimengerti? Oke, baik, sebelum kita masuk ke tahap inti, mungkin kita ice breathing terlebih dahulu ya biar kita lebih semangat. Jadi di sini Ibu akan nyanyi dan sambil menggerakkan semua tubuh. Nanti Ibu contohkan dulu ya. Jadi contohnya begini. Mungkin bisa berdiri dulu. Nah, mungkin ini sering kalian dengari. Jadi Ibu di sini akan menyanyikan yang Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. Apakah dapat dipahami? Paham. Ayo kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. Ayo kita nggak fokus ya, Ibu aja nggak fokus. Oke, kita ulang dulu ya. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. Sudah paham? Paham. Sekali lagi. Oke, kita ulang lagi. Harus kompak ya. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. Oke, terima kasih. Baik, kita sekarang masuk ke tahap ini ya. Jadi di sini Ibu akan sedikit menjelaskan mengenai kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah suatu kelainan yang membuat individu yang bersangkutan sulit untuk melakukan kegiatan belajar secara efektif dan siswa dapat dikatakan mengalami kesulitan belajar apabila mereka mengalami
kegagalan dalam mencapai tingkat penyelesaian materi atau tujuan pembelajaran tertentu dalam waktu yang telah ditetapkan. Nah, dalam kesulitan belajar ini ada faktor penyebabnya, yaitu faktor internal dan eksternal. Nah, Ibu mau nanya ini kepada kalian di sini. Apakah kalian pernah mengalami kesulitan belajar? Nah, Ibu mau tahu ya? Apa pernah mengalami kesulitan belajar seperti apa, Mbak? Saya kesulitan belajarnya itu nggak bisa bagi waktu Ibu, karena saya sibuk sama organisasi, jadi belajar saya kurang keteteran gitu. Oh, berarti sulit untuk membagi waktu ya? Kalau saya malas belajar, Bu. Oh, jadi malas belajar ya? Kalau Mbak tadi? Saya susah konsentrasi, Bu. Oh, berarti kurang konsentrasi dalam belajar. Kalau Mbak Mita? Saya kurang konsentrasi. Nah, saya Bu, apa namanya, sulit menghitung itu Bu. Oh, berarti Mbak Mita ini sulit dalam bidang perhitungan ya? Jadi susah untuk memahaminya. Pak? Saya juga, Bu. Saya kadang kalau matematika tuh kayak nggak ngerti gitu loh, Bu. Oh, jadi kurang ngerti. Kalau Mbak Hana? Kalau saya sama seperti Sia, Bu, kurang bisa membagi waktu karena saya juga ikut organisasi. Oh, baik. Jadi semua permasalahan dan faktor ini berbeda-beda ya. Nah, permasalahan di sini coba kita tentukan nih permasalahan siapa untuk kita bahas dalam bimbingan kelompok ini. Alda Bu. Masalahnya Alda. Tadi masalahnya Mbak Alda karena apa? Saya malas. Oh, jadi malas belajar. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah setuju untuk kita bahas tentang permasalahan Mbak Alda, yaitu jarang belajar atau malas belajar? Setuju. Oke, jadi kita ambil permasalahan Alda yaitu malas belajar. Oke, nggak apa-apa, terima kasih. Jadi di sini kita akan mencari solusinya. Berarti di sini teman-teman sudah sepakat untuk mengambil permasalahannya Alda. Nah, tugas kalian yaitu memberikan solusi apa yang bisa dia lakukan oleh Alda untuk tidak malas belajar atau jarang belajar lagi. Ibu mau minta pendapatnya Mbak Tari tentang permasalahan yang dihadapi oleh Alda. Tadi ada mas belajar ya, Bu. Ya, betul. Mungkin itu bisa dibuat jadwal belajar, Bu. Biar belajarnya teratur jadwal. Kalau Mbak Rayana? Kalau saya mungkin bisa belajar sama teman, Bu. Belajar kan asik juga kalau belajar sama teman, jadi nggak malas belajar. Oh, baik, terima kasih ya. Sebelum kita lanjut lagi, Ibu mau nanya untuk Mbak Alda, permasalahannya ini dari skala 1 sampai 10 kira-kira permasalahannya berada di skala berapa ya? 6, Bu. Skala 6 ya. Karena apa? Kenapa di skala 6? Karena saya tuh sekarang tuh kayak susahnya gitu, Bu, niat buat belajar. Semenjak itu sih, Bu, COVID itu kan dulu kan belajarnya di rumah, jadi gara-gara itu saya mulai makin menjadi malasnya. Jadi makin jadi malas belajar. Iya, Baik. Scroll TikTok Bu. Iya, Bu. Tetangga. Tetangganya ya. Oh, baik. Jadi teman-teman semua di sini Alda mempunyai skala 1 sampai 10 itu di skala 6, yaitu malas belajar karena COVID. Dia jadi susah untuk membagi waktunya karena dia sering men-scroll media seperti TikTok. Nah, mungkin teman-teman yang lain bisa memberikan solusinya lagi. Menurut saya tidak. Mungkin kalau dari saya karena saya tetangga mungkin bisa belajar sama aku. Tuh. Ajak-ajak ya. Oke. Mita? Kalau dari saya sama seperti tadi Bu, bisa membuat jadwal belajar dan bisa membagi waktu untuk belajar. Mbak Nova? Kalau dari saya mungkin karena saya kenal sama Alda memang begitu ya, Bu. Dia suka makan, jadi mungkin lebih banyakin cemilan sih, Bu, biar dia mau juga untuk belajar gitu karena ada cemilannya gitu. Oke, nah bagaimana nih Alda dari solusi-solusi yang dari temannya ini, apakah Mbak Alda ini bisa nih menerapkan apa yang bisa dilakukan untuk tidak malas belajar lagi? Bisa, Bu. Oke, jadi semua ini tergantung pada diri kita sendiri ya. Jadi ini bukan buat Alda aja, tetapi buat kita semua.
untuk bisa bagaimana memahami kesulitan belajar kita dan mencari solusinya. Nah, Ibu mau nanya lagi untuk Mbak Alda, kira-kira dari skala 1 sampai 10 untuk menerapkan solusi yang sudah diberikan teman-temannya itu sekitar berapa ya, Mas? 10 Ibu. Karena apa? Karena teman-teman kan sudah banyak memberi solusi, jadi bisa saya terapkan Ibu dalam diri saya. Baik, terima kasih ya. Jadi di sini kayaknya Mbak Alda mulai semangat ini untuk Iya, belajar Ibu. lagi. Banyak solusinya Ibu. Oke, terima kasih. Jadi dari awal hingga akhir ini Ibu mau tanya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dari permasalahan atau pendapat yang lain? Tidak ada. Oh, baik, tidak ada ya, sepertinya sudah jelas. Jelas Ibu. Oke, jadi sebelum Ibu tutup, Ibu mau nanya nih, pesan dan kesan yang kalian dapatkan dari bimbingan kelompok ini seperti apa sih, Mbak Sia? Kesan di bimbingan kelompok ini Iya. ya. Dari saya Bu, pertama seru gitu kita bisa berkumpul sama teman-teman yang beda kelas. Terus tuh ada banyak juga ilmu yang saya dapatkan dari Ibu dan dari teman-teman. Bukan hanya untuk Mbak Alda saja, tapi untuk saya juga biar bisa saya lebih semangat lagi dalam belajar Ibu. Kalau Mbak Alda sendiri? Ya kalau saya sama seperti Sia Bu. Oke, kalau mungkin Mbak Rayana? Kalau saya menyenangkan gue berada di bimbingan kelompok ini sama teman-teman yang sudah kenal juga. Kalau Mbak Nova? Saya juga Bu sama kayak Sia, jadi lebih banyak belajar gitu, menemukan solusi untuk kesulitan belajar. Mbak Kari? Dari bimbingan kelompok ini, jadi kita tahu Bu apa permasalahan kita malas belajar gitu, terus kita sudah tahu solusinya gitu. Kalau Mbak Mita? Kalau dari saya seru, nyaman dan mudah dipahami Bu pembelajarannya. Baik, terima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah mengikuti bimbingan kelompok ini dan sudah bisa berdiskusi dan memberikan pendapat satu sama lain. Semoga kita semua sukses untuk menghadapi kesulitan-kesulitan belajar kita ini. Amin. Amin. Baik, sebelum Ibu tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu lagi ya. Saya lagi Iya. Oke teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan kita berdoa dulu. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ibu ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.